Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi dan dibimbing berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir dari video ini saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami bisa duduk bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pandang setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka haus akan Engkau, mereka rindu akan kebenaran-Mu, mereka rindu lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Mungkin mereka ada yang berbeban berat saat ini, butuh firman-Mu menguatkan mereka. Mungkin ada saat ini yang hati mereka sedang terluka, mereka sedang berduka, mereka butuh firman-Mu untuk menghibur mereka. Mungkin ada mereka yang merasa hidup mereka gelap, mereka butuh firman-Mu untuk menerangi mereka. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, jamah setiap anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Melalui video ini saudara akan kembali diperlengkapi, diproses untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami perkara besar di dalam Tuhan. Untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat, saudara membutuhkan prinsip-prinsip firman Tuhan untuk saudara terapkan di dalam hidup saudara. Dan di dalam channel ini dan melalui video demi video di channel ini, saudara akan terus diperlengkapi bagaimana saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan wanita hebat di dalam video ini adalah dari Matius pasal 9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini diceritakan bahwa ada seorang ibu, seorang perempuan, seorang wanita hebat yang mengalami mujizat, di mana dia mengalami masalah yang sangat pelik, dia mengalami masalah yang sangat rumit, dia sedang sakit saudara, tetapi pada akhirnya dia mengalami kesembuhan. Dan bukan hanya dia mengalami kesembuhan, tapi malah dia juga mengalami keselamatan. Jadi pada waktu itu wanita hebat ini mengalami mujizat double porsi saudara. Dia mengalami mujizat kesembuhan dan dia juga mengalami mujizat terbesar, yaitu keselamatan jiwanya. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa siapapun saudara, ada mujizat Tuhan yang dipersiapkan bagi saudara. Malah kalau saudara ada yang belum memiliki kepastian keselamatan, artinya saudara belum tahu kalau saudara mati, saudara masuk ke sorga atau ke neraka, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, saudara harus memiliki kepastian iman keselamatan. Saudara harus percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk sorga. Dan kita akan belajar di sini saudara, bagaimana sehingga wanita hebat ini mengalami mujizat 2 porsi tersebut saudara. Yang pertama yang saya ingin kita lihat adalah ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju dan mendekati Yesus.
Ada seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya sakit. Dan waktu itu dia hadir di sana, sedang merindukan mujizat. Dia hadir di sana sedang mencari mujizat. Dia rindu masalahnya diselesaikan. Dia rindu penyakitnya, pendarahannya diselesaikan. Artinya apa, saudara? Yang pertama yang bisa kita lihat dari wanita hebat ini adalah bahwa dia pantang menyerah. Wanita ini tidak menyerah sekalipun dia sudah 12 tahun lamanya menderita sakit, tapi dia tidak menyerah. Dia masih saja berjuang. Kenapa dia hadir di situ, saudara? Karena dia sedang berjuang. Sekalipun sudah begitu lama dia belum juga melihat mujizat, sudah begitu lama belum juga ada jalan keluar, tetapi dia tetap berjuang dan masih berjuang. Inilah wanita hebat yang mengalami mujizat. Mujizat double porsi, saudara. Kenapa? Karena dia adalah wanita yang pantang menyerah. Dia wanita yang tangguh. Dia wanita yang tetap kuat, tetap tegar, dan tetap berjuang. Sekalipun sudah sekian lama dia belum melihat jalan keluar. 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar, saudara. 12 tahun itu waktu yang begitu lama. Dan sudah 12 tahun wanita ini begitu menderita. Saya bisa bayangkan berapa biaya yang sudah dia keluarkan untuk berobat kemana saja. Saya bisa bayangkan tubuhnya yang kurus, kering, pucat oleh karena 12 tahun dia sudah mengalami pendarahan. Saya bisa bayangkan berjalan pun dia susah. Tetapi dia bukan wanita yang gampang menyerah. Dia wanita yang terus berjuang sekalipun semua sudah habis untuk dia berobat. Dia terus berjuang sekalipun jalannya sudah sulit mungkin, apalagi berdesakan dengan banyak orang. Dia butuh perjuangan yang lebih daripada yang lain. Dia berjuang. Dia terus berjuang. Dia terus berjuang, saudara, sekalipun semuanya sudah habis, sekalipun tenaganya, nafasnya mungkin satu-satu, tapi dia masih berjuang juga. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, untuk saudara mengalami perkara yang besar, saudara harus menjadi wanita-wanita hebat seperti wanita ini, yang tidak pernah mau berhenti, yang terus akan berjuang dan berjuang. Sekalipun semuanya sudah habis, saudara, dia belum menyerah juga. Sekalipun tenaganya sudah sangat lemah, dia belum menyerah juga. Demikian juga, saudara, hari ini. Apapun situasi dan keadaan saudara, mungkin saudara sedang berjuang karena saudara sedang sakit. Mungkin saudara berjuang karena saudara punya masalah. Mungkin saudara berjuang karena masalah di usaha saudara, di bisnis saudara. Mungkin saudara berjuang karena keluarga saudara sedang menghadapi masalah. Dan dalam perjuangan saudara, semua saudara sudah habiskan. Saudara sudah berjuang mati-matian untuk saudara mendapatkan jalan keluar. Tapi sampai detik ini saudara belum juga mendapatkan jalan keluar. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, teruslah berjuang dan jangan menyerah. Teruslah berjuang dan jangan menyerah. Tuhan akan menolong saudara, dan Tuhan akan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara, yang bisa kita belajar dari wanita hebat ini. Dia wanita yang pantang menyerah. Dia wanita yang terus berjuang sekalipun semuanya sudah habis-habisan, tapi dia tidak menyerah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, dikatakan di sini, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbe jubahnya. Bagaimana sehingga dia mengalami mujizat, saudara? Waktu itu dia jamah jumbe jubah Yesus. Dan bagaimana supaya dia bisa menjamah jumbe jubah itu? Dia mendekati Yesus. Sekalipun butuh perjuangan yang begitu berat dengan kondisi tubuhnya dan orang yang sedang berdesakan pada waktu itu, saudara, tapi dia tetap berjuang mendekati Yesus. Sekalipun tubuhnya lemah, dia tetap berjuang dan mendekati Yesus.
Yang kedua yang membuat dia mengalami mujizat adalah karena dia mendekatkan dirinya kepada Yesus supaya dia bisa menyentuh jumbai jubahnya. Dan ketika dia mendekatkan diri kepada Yesus dan kemudian dia bisa menjamah dan menyentuh jumbai jubahnya, akhirnya kuasa Tuhan mengalir dan perempuan ini mengalami mujizat. Di mana mujizat, saudara? Ada pada Yesus, di mana saudara akan menemukan jalan keluar, di mana saudara akan menemukan mujizat, di mana saudara akan menemukan berkat, perkara besar, kesembuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara bisa menemukan itu pada Yesus. Dan bagaimana supaya saudara bisa mengalaminya dan mujizat itu mengalir dalam hidup saudara? Dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan, sama seperti perempuan ini. Dia berjuang untuk dekat kepada Yesus dan akhirnya kuasa ilahi, kuasa kesembuhan mengalir bagi perempuan ini. Terlalu banyak, saudara, wanita-wanita yang ketika dia mengalami perjuangan, dia malah makin jauh dari Tuhan. Ketika situasinya sulit, masalahnya berat, dia malah semakin menjauh dan semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi seharusnya yang kita lakukan adalah, jika ada masalah saudara, jika sulit kehidupan saudara, jika berat masalah saudara, maka saudara harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan dekat dengan Dia, saudara akan menemukan jalan keluar di sana. Dengan dekat dengan Dia, maka saudara akan menemukan mujizat di sana. Dengan saudara makin dekat dengan Dia, saudara akan menemukan perkara-perkara besar di sana. Itu sebabnya hari ini dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Seberapa dekat hari ini saudara kepada Dia? Jangan-jangan hari ini saudara sedang jauh dari Tuhan. Kalau saudara sedang jauh dari Tuhan, maka saudara sedang jauh dari mujizat. Kalau hari ini saudara sedang jauh dari Tuhan, saudara sedang jauh dari perkara-perkara besar yang Tuhan sudah persiapkan bagi diri saudara. Kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara sedang jauh dari mujizat kesembuhan, mujizat berkat-berkat, mujizat damai sejahtera, mujizat keselamatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Untuk mengalaminya, saudara harus hidup dekat dengan Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, dekatkan diri saudara kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami perkara besar. Saudara bisa melihat di sekeliling saudara ada orang-orang yang bermasalah, dan ketika mereka bermasalah malah mereka makin jauh dari Tuhan. Dan ketika mereka makin jauh dari Tuhan, di sana malah mereka makin mengalami masalah, makin mengalami persoalan. Tapi ketika dia makin mendekat kepada Tuhan, di sana malah mujizat dia alami, mujizat dia temukan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mendekatlah pada Tuhan, mendekatlah kepada Dia. Di sana ada jalan keluar, di sana ada mujizat, di sana ada perkara besar yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan saudara. Pastikan hari ini saudara dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga dia mengalami mujizat, dia mengalami perkara besar. Yang ketiga adalah ada di ayat 22. Tetapi Yesus berpaling, memandang dia serta berkata, "Teguhkan imanmu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yang ketiga, perempuan ini adalah seorang wanita hebat yang beriman kuat. Dia mengalami mujizat. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu muncullah imannya. Karena pada waktu itu timbul iman yang besar di hatinya. Malah dia berkata, saudara, "Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh." Sehingga dia ulurkan tangan, dia jamah jumbai jubah Yesus, dan mujizat terjadi. Imannya muncul bahwa melalui jubah Yesus pun dia bisa mengalami mujizat. Dengan dia menjamah jumbai jubah Yesus pun, maka mujizat akan mengalir bagi dia. Ada iman yang timbul dalam hatinya, ada iman yang muncul dalam hatinya. Dia percaya bahwa mujizat masih ada, mujizat bisa terjadi, mujizat dan perkara besar Tuhan kerjakan. Hari ini, saudara, seberapa kuat iman saudara kepada Tuhan? Ketika masalah menghimpit kehidupan saudara, seharusnya saudara semakin kuat dalam Tuhan. Ketika persoalan menghimpit kehidupan saudara, seharusnya saudara semakin kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah kuat dalam iman.
Tetaplah teguh dalam iman. Apapun yang terjadi, tetap kuat dalam iman. Jangan pernah lemah, jangan pernah undur, tetapi tetap maju, tetap kuat dalam Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara semakin kuat dalam Tuhan, semakin kuat dalam Tuhan, dan semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sudah belajar dari seorang wanita hebat. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun tapi akhirnya mengalami mujizat yang dahsyat. Karena apa saudara? Karena wanita hebat ini, yang pertama adalah wanita yang tangguh dan pantang menyerah. Dia masih berjuang sekalipun keadaannya sulit. Yang kedua, wanita hebat ini mendekatkan dirinya kepada Tuhan karena dia tahu dekat dengan Tuhan. Dan ketika dia menjamah jubah Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Dan yang ketiga, wanita hebat ini, wanita yang beriman dan percaya bahwa mujizat dia akan alami. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu Allah bekerja dalam hidup saudara, Allah campur tangan menjadikan saudara wanita-wanita hebat yang mengalami perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan, maka yang pertama, jangan pernah menyerah apapun yang saudara alami. Yang kedua, tetap dekatkan diri saudara kepada Tuhan apapun yang saudara alami. Yang ketiga, tetap percaya kepada Tuhan apapun yang saudara alami. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan kiranya menjamah setiap anak-anak-Mu. Ajar wanita-wanita hebat ini untuk menerapkan firman-Mu dalam hidup mereka. Ajar mereka Tuhan untuk menerapkan firman-Mu dengan tetap kuat berjuang, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tetap teguh dalam iman. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan firman Tuhan telah memberkati setiap saudara dan memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi saudara sebagai wanita-wanita hebat. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan Dia pasti akan menolong saudara. Datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati saat ini saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama, untuk merenungkan firman. Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur saudara. Allah hadir di sini. Dan Dia akan bekerja dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan, untuk kami bisa berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa, terlebih dahulu mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang khusus, yang hanya saudara yang tahu. Apapun itu yang menjadi pergumulan saudara, mari naikkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari serukan apa yang menjadi pergumulan saudara secara khusus saat ini, pribadi lepas pribadi. Mulai naikkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memandang anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan khusus dalam kehidupan mereka, dan hanya mereka yang tahu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jamah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan pribadinya, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tolong anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka sebagai istri dari suami mereka.
Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri yang menjadi penopang bagi suami-suaminya, untuk menjadi istri yang akan menjadikan suami-suaminya sukses dan berhasil ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini menjadi istri pendorong, menjadi istri penunjang suaminya untuk berhasil dan sukses. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati suami-suami mereka dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Berkati dan pakai anak-anak-Mu ini untuk mendorong terus suami-suami mereka menjadi suami yang berhasil dalam nama Yesus. Tetapi mungkin ada anak-anak-Mu ini yang suami-suami mereka menjadi pergumulan bagi mereka, karena suami-suami mereka tidak takut Tuhan. Suami-suami mereka mungkin berlaku kasar. Suami-suami mereka mungkin terikat dosa perzinahan, dosa obat-obatan terlarang, dosa minum-minuman alkohol, atau apapun yang menjadi ikatan suami-suaminya. Tuhan tolong ubahkan suaminya, bebaskan suaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaskan, lepaskan suami-suami anak-anak-Mu ini. Jika ada mereka yang terikat perzinahan, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat untuk pertobatan suami-suaminya. Jika ada suami-suaminya yang sering berlaku kasar, jamah, dan ubahkan suaminya. Jika ada suami-suaminya yang terikat narkoba, obat-obatan terlarang, jika ada suami-suaminya yang terikat dengan minuman-minuman keras, Tuhan campur tangan, melawat dan mengubahkan suami-suami mereka dalam nama Yesus. Melalui kelakuan anak-anak-Mu ini, melalui doa-doa anak-anak-Mu ini, suami-suami mereka akan bertobat dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan saat ini peran anak-anak-Mu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Berkati ya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini dalam peran mereka sebagai ibu bagi anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bekerja. Berkati anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang kelak akan berhasil, menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi berkat. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menopang anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka, memotivasi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati mereka dalam peran mereka. Dan mungkin ada anak-anak-Mu ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sedang bekerja, berkarir. Tolong ya Tuhan, begitu besar beban yang mereka pikul mungkin, baik untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga. Tolong anak-anak-Mu ini dalam tanggung jawab mereka. Engkau yang memberi kemampuan bagi mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang campur tangan untuk memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, bela anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam situasi ini, Engkau yang tahu ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ekonomi mereka akan dipulihkan dan semakin maju dan semakin berkembang, sehingga kecukupan mereka, kebutuhan mereka dicukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak mereka juga terpenuhi, untuk menyekolahkan, menguliahkan anak-anak terpenuhi. Cukupkan kebutuhan anak-anak-Mu, pulihkan keadaan ekonomi mereka. Itu sebabnya Tuhan berkati apa bisnis keluarganya, apa yang dikerjakan keluarganya. Tuhan tolong dan Tuhan kiranya memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah ke depan keluarga anak-anak-Mu menjadi semakin baik dalam nama Yesus. Masa depan keluarga anak-anak-Mu, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga peran wanita hebat ini akan menjadi nyata di tengah keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan ulurkan tangan, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara,
Saat ini saya rindu khusus berdoa buat saudara yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga menumpangkan tangan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Apapun penyakit yang sedang mereka tanggung saat ini, hamba berdoa ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anakmu, apapun juga yang menjadi penyakitnya. Ada begitu banyak yang memohon untuk kesembuhan dari asam lambung. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari diabetes. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang diabetes. Ada yang hipertensi, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang kolesterol, dalam nama Yesus Tuhan mengerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anakmu, kerjakan mujizatmu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Tolong ya Tuhan, untuk Engkau mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu dalam segala penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit cancer saat ini, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu, kami percaya kuasa Tuhan nyata, kami percaya mujizat Tuhan nyata, mujizat kesembuhan Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu ini, berkati mereka di tengah keluarga mereka, masa depan anak-anak-Mu, kerinduan mereka untuk ke depan lebih baik, keluarga mereka lebih baik, pribadi mereka lebih baik. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Tuhan menolong anak-anak-Mu dalam proses mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya khusus berdoa saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sudah lansia. Tuhan tolong dalam nama Yesus wanita-wanita hebat, para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah para lansia ini Tuhan, berikan kekuatan bagi tubuhnya dalam nama Yesus. Berikan kesehatan selalu bagi tubuhnya, supaya di masa tuanya dia jalani dengan takut akan Tuhan. Berkati para lansia ini Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan selalu memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati para lansia ini. Hamba juga berdoa khusus bagi para janda, bagi para single parent. Tuhan tolong mereka Bapa, Engkau yang menolong mereka dalam kesendirian mereka, untuk membesarkan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak dalam nama Yesus. Mereka sendirian sebagai single parent, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi para single parent, para janda. Berkati mereka dalam nama Yesus Tuhan yang hadir dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, dan Engkau yang telah menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan dengar doa anak-anak-Mu, dan Tuhan jawab doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur jika melalui video ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan saudara juga diberkati setelah setiap saudara didoakan melalui channel ini saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.